dari video ini dengan tema dasarnya yang diberikan oleh tim saya adalah kalau punya uang 10 juta rupiah. Sebenarnya di tahun 2023, tepatnya saya membuat video ini di bulan Maret 2023, bagaimana sih saya menginvestasikan uang 10 juta rupiah ini pada pilihan saham dan bagaimana cara memilihnya dan kenapa dipilihnya. Itulah menjadi dasar video ini dibuat. Welcome back di RF Channel on YouTube. Sudah lama tidak membahas dan mengolah data dari data-data saham dengan menggunakan beberapa pilihan saham, maka saya juga akan kembali membuat list dari video ini dengan tema dasarnya yang diberikan oleh tim saya adalah kalau punya uang 10 juta rupiah. Sebenarnya di tahun 2023, tepatnya saya membuat video ini di bulan Maret 2023, bagaimana sih saya menginvestasikan uang 10 juta rupiah ini pada pilihan saham dan bagaimana cara memilihnya dan kenapa dipilihnya. Itulah menjadi dasar video ini dibuat. Biasanya video mengenai saham sudah di take over oleh tim saya, ada Adi Prastia, ataupun kalau mau mengolah data bandarmologi, Anda bisa cross check pada bandarmologi.id, ataupun kalau Anda belum mengerti apa itu bandarmologi, Anda coba cek pada website bandarmologi.id. Maka saya ingatkan sebelum saya mulai, ini adalah video edukasi, disclaimer. Anda untung, Anda menambah uang, tidak ada tambahan uang buat saya. Anda rugi, ruginya Anda juga tidak ada menambah kerugian buat saya. So, ini perlu dipertimbangkan dengan baik ketika Anda melihat dan mau mencoba untuk menjadikan ini sebagai inspirasi pilihan saham Anda. Oke, kita akan mulai saja investasi 10 juta rupiah. Kita mesti memilih saham apa di Indonesia. Nah, dengan uang 10 juta rupiah sebenarnya kita bisa memilih saham secara leluasa di Indonesia. Logikanya sederhana. Karena dengan saya memiliki uang 10 juta, kita bagi saja 10 juta rupiah dibagi 100. Kenapa 100? Karena satu lot itu adalah 100 lembar. Maka harga 100.000 per lembar untuk satu lembar saham itu baru menghabiskan uang 10 juta rupiah. Dan di Indonesia tidak ada saham dengan nilai 100.000. Di mana berdasarkan video ini dibuat, maka saham termahal adalah ITMG dengan 39.675. Nah, dan kalau kita lihat ada RDTX yang termurah mendekati 10.000 yaitu 10.100. Dengan range sebaran yang bisa Anda baca di sebelah kiri, maka bila Anda melihat bahwa dengan harga 0 sampai 500 540 rupiah, 501 rupiah sampai 2.500 adalah 216, 2.501 sampai 10.000 adalah 75, 10.000 ke atas adalah 18 saham. Artinya adalah Anda sebenarnya sangat leluasa. Anda membeli saham, let's say Anda membeli saham Indofood CBP Sukses Makmur yang ada di harga 10.125. Satu lotnya baru 1 juta rupiah, artinya Anda memiliki kesempatan untuk membeli hampir 10 lot dari saham ICBP dengan uang 10 juta. Oke. Nah, bila kita mengikuti nominal 10 juta, berarti secara fleksibel Anda bisa memilih lebih daripada 5 pilihan saham. Misal Anda memilih semua yang dengan nominal 10 ribuan, berarti Anda punya kesempatan untuk membeli 8 lot. Anda dengan 8 lot, Anda mungkin akan memecahnya menjadi 2, 2, 2, 2, berarti adalah 4 pilihan saham. Atau 1, 1, 1, 1, tapi yang satu Anda pilih dengan banyak, hati-hati loh. Kalau dengan Anda berbobot kepada satu tempat saja, maka sebenarnya yang lain itu menjadi suatu porsi yang kecil. Itu juga penting untuk Anda ketahui seperti itu. Nah, tapi kalau semudah ini kita melihat, maka mungkin kita tidak mengcapture banyak aspek gitu ya. Maka pada video kali ini saya akan lebih murni menggunakan fokus dengan pergerakan harganya ya. Tapi fundamentalnya tetap saya mention untuk Anda menfilter sendiri bagaimana fundamental pada setiap saham-saham yang kita mention kali ini. Nah, cara pertama atau ide pertama dalam memilih saham, coba kita lihat bagaimana dalam penyebarannya. Kita lihat misalnya 5 saham yang harganya dalam kurung di luar kinerja perusahaannya, silahkan pelajari ulang yang mana laporan keuangannya bagus, yang mana laporan keuangan jelek. Dari 3 tahun terakhir naik dan naik. Jadi dalam 3 tahun terakhir itu misalnya kita ambil dari 2020 ke 2021, harga sahamnya naik. 2021 ke 2022 harga sahamnya naik. 2022 ke 2023 harga sahamnya naik. Berarti naik dan naik, dan coba dipilih dalam kondisi seperti ini, carilah 5 saham
Seperti itu. Itu bisa kita gunakan dengan pendekatan seperti itu. Loh, tapi nanti dulu Ryan, cara naik-naik dan naik ini kan berarti bisa jadi digoreng. Betul. Oleh karena itulah catatan dalam kurungnya adalah di luar itu perlu dibaca mengenai aspek fundamentalnya. Apakah 3 syarat untuk melihat fundamental yang baik? Ya, 1 adalah lihat dari pendapatannya. 2 lihat dari labanya. 3 lihat dari hutangnya. Gampang saja, bodoh-bodohan saja gitu loh. Nggak perlu dengan berbagai macam rasio-rasio, itu next step lah. Tapi 3 aspek ini kita bisa coba lihat. Nah, kalau misalnya belum pernah baca buku saya, ada beberapa buku yang fokus membahas mengenai laporan keuangan. Yang pertama adalah investasi saham ala fundamentalis dunia. Yang kedua, yuk belajar nabung saham. Yang ketiga, baca trading versus investing. Kalau 3 ini masih kurang, coba baca buku adalah The Secret Stock Market in the Century. Ya, jadi 4 ini mestinya cukup mewakili bagaimana kita melihat aspek fundamental itu adalah aspek yang penting. Bukan melulu harga. Tapi kalau kita melihat harga itu justru memberikan suatu screening awal kita daripada kita membaca laporan keuangan sebanyak 840 perusahaan. Mau pilih mana? Baca 840 perusahaan dan lihat laporan keuangannya. Apa nggak muntah darah dulu? Karena satu laporan keuangan mungkin bisa 100 halaman untuk perusahaan TBK. Oke, nah itu cara pertama. Kalau mau melihat dari sudut pandang digoreng dan tidak ada bandar ya, market maker atau tidak, itu beda, itu namanya adalah quantitative analysis. Nanti coba pelajari dari buku Bandarmologi atau akses di bandarmologi.id gitu ya. Nah, buat teman-teman yang membutuhkan data olahan ini saya sudah set up kan dalam bentuk Excel. Silahkan nanti mau diotak-atik sendiri, bisa cek pada kolom deskripsi untuk link akses WhatsApp-nya. Atau Anda juga bisa WhatsApp ke 0852 882 6187 request materi 10 juta Rp, terus begitu ya. Nanti jadi tahu, karena kan tim saya juga pasti akan bertanya, Excel mana? Kita punya banyak Excel nih. Semuanya aja nanti juga bingung dikasih kalau tidak tahu video mana yang harus dibaca gitu. Excel kan nggak berbunyi gitu kan ya. Oke, ini contohnya. Di sini ada beberapa nama saham yang menarik sebenarnya, tapi saya tidak mau bahas secara satu persatu. Biarkan Anda bisa melihat sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ide kedua dalam memilih saham. Ya. Ide kedua dalam memilih saham yang turunnya secara persentase mengecil. Jadi kita ambil dengan sudut pandang yang berbeda ya. Kalau naik dan naik, kita anggap bahwa kenaikan itu adalah hasil endorsement akibat bisnisnya yang lagi hits, endorsement akibat laporan keuangannya bagus, endorsement karena bandar lagi join di sana, apapun alasanmu, gitu. Itu berarti aspek yang Anda anggap bagus. Sekarang ada orang yang bilang begini, kalau naik terus-menerus nggak usah diajarin, pasti itu bagus. Tapi saya kan mau melihat sesuatu yang bagus di masa yang akan datang. Namanya investasi kan masa depan, bukan masa kini kan, betul nggak? Berarti yang bagus itu adalah yang lagi jelek, kan? A bad news is a good news dalam bahasa kerennya gitu kan. Nah, berarti ketika kita mencari saham yang penurunannya semakin landai, berarti bagus. Logik di sini berarti kita cari harga saham yang minus growth-nya, bukan minus growth ya, berarti growth negatif, pertumbuhan negatifnya tapi mengecil. Berarti kita anggap bahwa ini ada di ujung, dia tidak akan turun lebih jauh lagi. Sudah jenuh turun gitu ya. Dan saya mengeliminasi yang RP gocap. Loh Ryan, kenapa dieliminasi RP gocap? 1, kalau masuk pasar nego tidak tercapture. RP gocap itu tidak murah, artinya bisa di bawah 50 datang ke pasar negosiasi. Saya tidak bisa capture. Jadi saya eliminasi RP gocap plus yang dan juga ya yang di luar daripada yang growth negatifnya mengecil. Seperti itu. Dan Anda baca lagi fundamentalnya gitu ya. Jadi kalau Anda tidak mengambil 3 ini, Anda akan bias dalam melihat yang saya tampilkan gitu ya. Jadi ya ini misal Astra kan kita tahu ya fundamentalnya gitu ya. Dan saya juga nggak bilang bagus loh ya. Kenapa? Karena Astra pun menjual banknya gitu ya. Apakah menjual banknya adalah bagus? Itu case by case. Nah, tapi di sini jadi menarik gitu bahwa ada saja perusahaan yang well known tapi sahamnya dalam 3 babak turun terus-menerus. Betul ya? Ya dong, 6875 ke 6225, 5725, 5700. Kalau orang sangka ini mau bangkrut, betul nggak? Tapi kan begitu lihat nama Astra, oh Astra kan beda begitu ya. Dan Astra juga bisnis mobilnya mulai mendapatkan endorsement nih dengan adanya apa? Dengan adanya
aturan untuk pajak progresif yang dicabut. Ingat, jadi investor itu tidak boleh tidak gaul, harus gaul gitu ya. Konser Blackpink, nah lihat itu siapa yang mendapatkan keuntungan dari konser tersebut. Harus bisa agak sedikit gaul, walaupun kagak suka nonton konser, harus gaul juga gitu ya. Dan ini baru satu, belum yang lain seperti itu. Jadi kembali lagi, ini adalah ide kedua dalam memilih saham. Dan data ini juga sudah saya olah. Silahkan Anda kalau perlu data olahan ini bisa hubungi 0852 882 6187 dengan keyword request materi 10 juta Rp atau cek pada kolom deskripsi. Selanjutnya, ide ketiga. Sebenarnya pada ide ketiga itu saya tidak menampilkan data baru, tapi kita bisa melakukan irisan-irisan dalam setiap data yang kita miliki. Prinsip membagi saham dalam portofolio itu adalah don't put your egg in the one basket. Ya, kalau ada yang bilang kalau beli saham harus fokus hanya satu dan harus itu naik, itu bukan lagi investasi sebenarnya. Dia gayanya investor tapi mentalnya adalah spekulan, cacing-cacing naga-naga tuh gitu. Jadi ya banyak orang yang begitu, kelihatannya santun tapi kurang ajar, ya kan? Ada yang kelihatannya kurang ajar padahal orangnya baik. Ya beda-beda dalam hidup ini gitu ya. Nah, 10 juta rupiah misal kita bagi menjadi dalam dua kue. 50% kita tempatkan pada yang market cap-nya besar. Logik dong. Kenapa? Karena market cap yang besar biasanya itu adalah mencirikan perusahaan yang bagus. Betul ya? Tapi ada yang market cap-nya besar, perusahaannya bagus, tapi sahamnya nggak liquid. Kan bisa juga begitu gitu. Nah, saya coba bagi nih bahwa market cap besar top 20 harus ada di list saham mahal tapi 3 tahun naik terus-menerus harganya. Lu ngasih syarat susah banget Ryan. Iya dong. Kenapa? Kan lagi nyari irisan. Dari tadi pilihan saham pada ide pertama yang kita miliki, ternyata walaupun barangnya quote unquote harganya mahal, ternyata bisa saja market cap-nya kecil loh. Contoh ya, ini tapi bukan artinya jelek ya, tolong ya. Di sini semua saham itu ada bagus dan jeleknya gitu ya. Makanya dia jadi perusahaan karena ada barang yang dijual gitu ya. Entah dia jual barangnya atau ternyata dia jualan sahamnya, gue nggak tahu dah jawabannya apa. Nah, misal contoh ya di sini adalah Goa Makassar ya. Di sini market cap-nya ternyata adalah peringkat 359 dari 840 perusahaan. Oke, tapi sahamnya harganya mahal. Tapi ada loh perusahaan yang market cap-nya di 3 besar, tapi ternyata harga sahamnya termasuk golongan saham yang mahal. Ya berarti kalau Anda menganggap harus dua aspek ini, ya berarti Anda bilang, ya sudah kalau kayak begini ya, berarti saya akan pilih saham-saham yang 20 besar. Jadi ini enggak, ini iya, ini enggak, ini enggak, ini enggak, ini iya, enggak loh. 22 loh ya, 140 enggak, ini iya, ini enggak, iya, enggak. Kenapa iya enggak melulu ya? Tapi dikit, lihat nggak? DCII, oke. UNTR, ya, gitu ya. SMMA, ya. ABMRI, ya, gitu. ICBP, ya, gitu kan. Bisa seperti itu caranya. Menarik ya. Nah, sekarang kalau kita iriskan dengan yang naik yang tadi, kita juga dapat satu sudut pandang baru. Yang lolos cuma 3 pada kriteria 1 loh. Ternyata cuma ITMG, RDTX, dan SUPR. Jadi boleh dibilang, yang tadi itu kan kita bilang begini, Pak, BMRI nggak ada. Sorry, nggak bisa BMRI. Kenapa? Karena BMRI harganya tidak naik dan naik. Loh, Pak, tapi Pak, ITMG Pak. Coba kita lihat ITMG. ITMG di sini kenapa nggak ada? Gue juga bingung nih ya. Ini ITMG tetap terhitung 2 kali tapi nggak ada. Berarti apakah datanya ada salah? Sebentar, saya coba cross check ya. Ya, saya coba cross check kembali. Ternyata betul ITMG itu tidak masuk karena market cap-nya adalah di posisinya adalah 44 triliun dan itu tipis ya. Jadi saya men-screening di sini ternyata lebih daripada 20 market cap terbesar seperti itu. Tapi untuk nama-nama saham yang lainnya itu juga kenapa masuk karena saya men-screening jadi sampai dengan 50. Makanya SUPR di sini pas-pasan muncul gitu ya. Oke, semoga bisa menjawab seperti itu ya. Nah, lalu ternyata sektor, nah ini juga tadi kalau kita perhatikan di sini kan ada pernyataan kedua ya, mau pakai prinsip yang ini atau pakai prinsip yang ini untuk 50%-nya lagi diinvestasikan di mana gitu. Kalau 10 juta kan tadi kita sepakat bahwa ini agak lengang ya gitu ya, agak longgar gitu kan. 50% lagi dibeli dalam 50% saham dengan persentase yang mengecil turunnya.
Karena kan kita punya keyakinan bahwa persentase saham yang mengecil turunnya dia sudah mulai landai dan terbagi dalam sektoral yang berbeda. Jadi kalau beli itu jangan yang sektoralnya sama gitu. Contoh begini ya. Saya kan udah tahu nih bahwa nama-nama saham ini semuanya lagi turun melandai nih, udah nggak turun lebih dalam lagi. Ya sudah deh kalau gitu, saya akan membeli PBRX, Polu, Ricci, lalu sama sama MNCN. Lah, ini namanya nggak melakukan diversifikasi karena apa? Sektornya sama-sama consumer cyclicals. Meskipun subsektornya berbeda. Karena apa? Karena di MNCN adalah media entertainment. Tapi kalau beli tiga-tiganya ini berarti ini namanya lagi menaruh pada kondisi yang sama. Kenapa? Karena sektor dan subsektornya sama. Seperti itu. Jadi kita boleh memilih nih dari 5 portofolio. Misal ada orang yang kurang suka misalnya. Saya mah kalau industri-industri saya kayaknya kurang seneng deh. Ya udah jangan. Pak, kalau basic material itu untungnya tipis. Misal loh ya, bukan artinya beneran tipis gitu, tapi lihat sendiri. Tipis berapa gitu kan? Atau basic material saya emang kurang suka, ya silahkan boleh gitu ya. Jadi, tobacco nih, saya paling suka tobacco. Ya udah berarti itik ada di sini seperti itu. Jadi Anda bisa coba lihat juga di sini dengan melihat perbandingan dan Anda membandingkan antara sektor dan subsektornya. Anda mungkin mau pilih 5 atau Anda pilih 4 atau Anda pilih 3. Jangan lupa kan yang namanya sektor dan subsektor ini juga harga sahamnya beda-beda loh ya. Ada yang di kelasnya 5.000, ada yang kelasnya 100 perak, ada yang di kelasnya 9.000, kan jadi beda-beda seperti itu. Jadi ya inilah yang saya coba berikan beberapa cara untuk kita membagi portofolio itu tidak membabi buta sebenarnya seperti itu. Sehingga sudut pandang pertama adalah mendiversifikasi secara bertanggung jawab. Yang kedua melakukan diversifikasi dengan sebuah tolak ukur yang kita lihat membeli saham adalah membeli perusahaannya. Sehingga ketika kita melihat sektornya ya kita bisa lihat farmasi. Berarti ini cukup defensif nih. Terbukti dengan pandemi malah naik. Bisa seperti itu gitu ya. Jadi itu penting untuk kita bisa melihat. Jangan asal sembarangan membeli harga saham tanpa melihat kondisi kinerja perusahaannya. Dan juga perusahaan itu bergerak di dalam apa? Karena kan investasi katanya seperti itu. Buat yang membutuhkan Excel-nya bisa request Excel ini ke link yang tadi saya beritahukan pada deskripsi ataupun yang ini nih nama linknya GOGLMyID _10JT ataupun juga bisa WhatsApp ke 0852 882 6187. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.